Selama puluhan tahun, luar angkasa adalah sebuah wilayah eksklusif, mahal, lambat, dan hanya bisa dijangkau oleh negara adidaya. Tidak ada yang membayangkan bahwa suatu hari sebuah perusahaan swasta, bahkan nyaris bangkrut, akan mengubah segalanya. Nama perusahaan itu adalah SpaceX. Dan orang di baliknya bukan ilmuwan roket sejak kecil, melainkan seorang pengusaha teknologi bernama Elon Musk. Menurut laporan NASA Historical Office, setelah era Apollo, biaya peluncuran roket tetap sangat mahal dan nyaris tidak berubah selama puluhan tahun. Bahkan berdasarkan data dari NASA dan US Government Accountability Office, biaya peluncuran roket konvensional bisa mencapai puluhan ribu dolar per kilogram muatan ke orbit. Roket dipakai sekali, lalu jatuh dan hancur. Struktur industri antariksa kala itu didominasi kontraktor besar, birokrasi panjang, dan inovasi yang sangat lambat. Luar angkasa adalah mimpi mahal dan tidak efisien. Menurut biografi Elon Musk karya Ashley Vance, Elon Musk mulai tertarik pada luar angkasa di awal tahun 2000-an setelah ia sukses besar dari PayPal. Dalam catatan SpaceX Company History, Musk awalnya hanya ingin membeli roket dari Rusia untuk proyek eksperimen luar angkasa. Namun menurut laporan The New York Times, harga roket Rusia saat itu sangat mahal dan negosiasinya berakhir buruk. Di titik itulah Elon Musk mengambil keputusan gila. Dia berkata, kalau roket terlalu mahal, saya akan membuatnya sendiri. Perusahaan Space Exploration Technology Corporation atau SpaceX didirikan pada tahun 2002 di California, Amerika Serikat. Visinya sederhana, tapi terdengar mustahil, yaitu menurunkan biaya akses ke luar angkasa dan membuat manusia menjadi spesies multiplanet, bisa di bumi, bisa di ruang angkasa. Hampir semua pakar antariksa saat itu menganggap SpaceX tidak akan bertahan lama. Tapi mereka salah. 3 peluncuran awal SpaceX yaitu Falcon 1 mengalami kegagalan. Roket jatuh, mesin mati, dana menipis. Bahkan menurut buku Lift Off karya Eric Berger, pada tahun 2008 SpaceX berada di ambang kebangkrutan. Elon Musk bahkan disebut dalam laporan Reuters, ia menginvestasikan hampir seluruh kekayaan pribadinya untuk menyelamatkan SpaceX. Akhirnya, peluncuran keempat Falcon 1 menjadi penentuan hidup dan mati. Pada 28 September 2008, Falcon 1 akhirnya berhasil mencapai orbit. Dan menurut NASA, SpaceX menjadi perusahaan swasta pertama di dunia yang berhasil meluncurkan roket berbahan bakar cair ke orbit bumi. Tak lama setelah itu, NASA memberikan kontrak besar kepada SpaceX. Kontrak ini bernilai 1,6 miliar US dollar untuk pengiriman kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. SpaceX selamat dan mulai mengubah permainan. Inovasi terbesar SpaceX bukan hanya soal terbang, tapi soal pulang kembali. Falcon 9 dirancang agar bisa digunakan ulang. Pada tahun 2015, SpaceX berhasil mendaratkan roket Falcon 9 secara vertikal untuk pertama kalinya. Menurut NASA dan Spaceflight Now, ini adalah momen paling revolusioner dalam sejarah antariksa modern. Roket yang dulu dipakai sekali saja, sekarang bisa dipakai lagi dan lagi dan lagi. Teknologi ini menurunkan biaya peluncuran secara drastis hingga lebih dari 60% dibanding pesaing tradisional. SpaceX menjadi mitra utama NASA untuk mengirimkan astronot, mengangkut kargo, menggantikan ketergantungan NASA pada roket Rusia. Dan pada 2020, SpaceX mengirim astronot NASA ke ISS menggunakan Crew Dragon. Menurut NASA press release, ini adalah peluncuran berawak pertama dari Amerika Serikat sejak era Space Shuttle berakhir. Sebuah perusahaan swasta mengantar manusia ke luar angkasa.
SpaceX tidak berhenti di roket. Menurut laporan Federal Communication Commission dan SpaceX Starlink Overview, SpaceX membangun konstelasi satelit bernama Starlink yang mungkin sekarang banyak kita gunakan. Tujuannya menyediakan internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia. Ribuan satelit Starlink telah mengorbit bumi dan melayani jutaan pengguna global termasuk daerah terpencil. SpaceX kini mengembangkan roket terbesar dan terkuat yang pernah dibuat manusia, yaitu Starship. Starship dirancang untuk mengangkut ratusan ton muatan, digunakan ulang sepenuhnya, dan misinya ke bulan dan ke Mars. Starship dipilih sebagai human landing system untuk misi pendaratan manusia di bulan. Mars bukan lagi sebuah fiksi. Menurut SpaceX, itu hanya soal waktu. SpaceX kini menjadi perusahaan antariksa swasta paling bernilai di dunia dan juga menjadi pemimpin peluncuran roket global serta mitra strategis NASA dan pemerintah Amerika Serikat. Namun menurut MIT Technology Review, SpaceX juga menghadapi tantangan, yaitu regulasi, keamanan, dampak lingkungan, serta persaingan global. Meski begitu, satu hal yang tidak terbantahkan, yaitu SpaceX mengubah sesuatu yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. SpaceX membuktikan bahwa inovasi radikal bisa datang dari luar sistem lama. Kegagalan adalah bagian dari sebuah lompatan besar. Dan hal mustahil seringkali hanya soal keberanian mencoba. SpaceX bukan hanya sebuah perusahaan roket. Ia adalah simbol perubahan. Dari roket sekali pakai menjadi roket yang pulang ke rumah. Dan masa depan luar angkasa tidak akan pernah sama lagi. Jika ingin agar bisnis Anda tidak akan sama lagi, mungkin saatnya Anda perlu berani mengambil orang dari luar sehingga apa yang dulunya tidak mungkin bisa jadi kenyataan.